Selamat datang di acara Jelajah Kuliner episode Cerita Rasa. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar para Jika lovers, para Jikers? Semoga sehat sejahtera selalu jiwa dan raga. Saya Maria Sukamto mengajak Anda ke Dapur Maria untuk mengenal buah markisa yang sedang musim di Taiwan saat ini. Akhir-akhir ini, teman-teman di Taiwan pasti sering melihat buah yang kulitnya berkerut tapi wangi. Ya, di pasar swalayan maupun di pasar tradisional sudah banyak terjual. Ada yang warna coklat, ada yang warna kuning, ada yang putih bahkan. Ya, memang benar, sekarang Taiwan mulai memasuki musim panen markisa. Hari ini kita bakal ngobrol seru tentang buah kecil tapi penuh cerita ini. Yang dalam bahasa Inggris, buah markisa disebut passion fruit atau dalam bahasa Mandarin, bai xiang guo. Nah, ada apa cerita di balik namanya? Nama passion fruit sebenarnya berasal dari bahasa Spanyol, artinya buah penderitaan. Jadi, agak beda ya dari kata passion yang kita bayangkan sebagai semangat atau gairah. Konon, dulu para misionaris Spanyol melihat bunga markisa ini mirip dengan simbol penyalipan Yesus. Kelopak bunganya ada bercak merah seperti darah, bagian kepala putik terbelah 3 menyerupai 3 paku, dan 5 benang sari seperti luka di tubuh Yesus. Makanya dinamakan begitu. Wah, agak mistis nih ya, dan juga lumayan berat. Hanya sebuah buah saja, kok repot banget ya. Di Taiwan, markisa banyak ditanam di daerah Taitung, Nantou, dan Tainan. Ya, Taitung adalah Taiwan Timur, Tainan adalah Taiwan Selatan. Masa panennya dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember. Jadi cukup panjang, hampir setengah tahun, dan puncaknya di bulan Juli sampai September. Nah, sekarang ini pas sekali musimnya, aromanya paling kuat, rasa asam manisnya paling seimbang. Jadi sayang sekali kalau kita lewatkan. Markisa ini bisa dibilang adalah juara dalam hal serba bisa. Jadi Anda bisa langsung kerok daging buahnya, kita merasakan sensasi asam manis segar, bahkan bijinya bisa kita kunyah lalu ditelan karena kaya serat. Wow, saya sendiri tidak mengunyahnya, malah langsung saya telan begitu saja. Jadi kalau mau minum yang lebih segar, kita membuat jus markisa, kita tambahkan sedikit gula, sudah mantap untuk mengusir panas. Dan mau tahu bagaimana saya? Kalau saya tidak menambahkan gula, karena sebenarnya markisa di Taiwan sudah sangat manis. Nah, bagaimana kalau mau lebih high class lagi minumannya? Coba soda markisa. Kita campur jus markisa dengan air soda, sedikit jus lemon dan sirup, lalu beri es batu. Wah, rasanya segar dan berlapis-lapis. Atau kita bikin smoothie markisa yogurt. Kita campur markisa, yogurt, dan madu. Wah, cocok banget untuk sarapan. Kalau mau lebih ramai, kita bikin teh buah markisa. Caranya, kita potong buah-buahan seperti nanas, lemon atau jeruk nipis, lalu kita campur dengan teh hitam atau teh hijau, tambah jus markisa dan gula. Hasilnya, wow, cantik dan menyegarkan. Teh di Indonesia kebanyakan adalah teh hitam. Jadi Anda ambil saja
teh yang biasa Anda minum. Jadi pasti bersemangat membuat kita bisa setiap hari atau hari itu penuh semangat melakukan segala sesuatu dan mungkin muncul banyak inspirasi. Nah, selain sebagai minuman, markisa juga cocok untuk masakan. Jadi misalnya sebagai dressing salada, asam manis dan harum. Bisa juga dipadukan dengan mentimun, pare, atau jamur kuping untuk hidangan dingin pembuka yang menyegarkan. Ya, tentu saja pare dan jamur kuping di sini sudah Anda matangkan dengan direbus atau kita kukus. Nah, setelah matang, kita rendam dalam air es agar tidak panas. Nah, bagaimana ingin lebih berani lagi? Kita masukkan markisa ke masakan ayam, ke masakan tulang iga, atau bahkan ikan. Sebab asam dari markisa membantu melunakkan daging dan mengurangi rasa berlemak. Rasanya unik dan mengejutkan. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita bisa memakainya sebagai rendaman untuk marinasi dari ayam, iga atau ikannya, atau di bagian akhir setelah matang, kita taburi dengan saus yang ada markisanya. Jadi mengapa tidak? Kita makan ikan dengan percikan sari jeruk nipis, mengapa tidak kita campur dengan markisa? Dan bagaimana kalau soal dessert untuk penutup sebagai pencuci mulut? Ya, sudah pasti markisa cocok di bagian kue, juga untuk membuat biskuit atau dijadikan selai. Wah, rasanya bikin manis tuh, jadi lebih berkarakter. Begitu banyak kita membicarakan markisa. Jadi selain enak, markisa juga kaya manfaat. Seratnya membantu membersihkan saluran pencernaan dan menjaga keseimbangan bakteri usus. Kandungan vitamin A dan beta-karoten bagus untuk kesehatan mata. Juga membantu mengurangi alergi karena efek antioksidan dan antiinflamasinya. Kandungan senyawa aromatiknya juga bisa membantu relaksasi, menurunkan stres, membuat tidur lebih nyenyak. Tapi hati-hati kalau Anda punya masalah ginjal karena markisa cukup tinggi kalium, jadi jangan berlebihan. Kalau mau disimpan, kulitnya yang agak keriput itu wajar karena tinggal kita masukkan kantong plastik di kulkas. Jadi tinggal kita masukkan markisa ke kantong plastik, lalu kita masukkan ke kulkas, bisa tahan 3-5 hari. Jadi, kalau Anda ingin lebih lama lagi, Anda krok semua, lalu kita bekukan, jadi bisa dipakai kapan saja. Nah, teman-teman, mumpung sekarang musimnya, jangan sampai melewatkan buah markisa yang penuh cerita dan penuh aroma ini dan juga penuh gizi. Kalau Anda punya resep rahasia sendiri dengan markisa, ya ceritakan kepada saya di Jelajah Kuliner atau Anda tinggalkan pesan di kolom komentar di Facebook saya. Ya, jangan lupa untuk subscribe terus acara dari RTI-SI, acara Jelajah Kuliner, acara-acara jurnal, semua acara RTI-SI. Ya teman-teman, di episode berikutnya kita bahas kembali markisa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye, 再见。